Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan membaca surat Al-Fatihah Allah membukakan ilmu dengan mudah, membukakan rizki dengan mudah, memudahkan semua urusan kita. Amin amin ya robbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa aulatihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami'i ikhwanihim minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal sholihin wal ulama'il amilin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin thumma ila jami'i abaina ummahatina ajdatina wa jaddatina wa ikhwanina ikhwatina wa akhawatina wa jami' ustadina wa asatidhi ustadina wa jami' masyaikhina masyaikhina wa jami' malahwakun alina wa kafatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Tidak lupa, mari kita bersama-sama membaca sholawat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan baca sholawat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allah memberi kesehatan badan, rizki yang barokah, umur yang bermanfaat. Apa yang kita inginkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi manusia yang selamat, berbahagia dari dunia sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Mari kita dalam mengaji ini niat karena mengharap ridho Allah, niat karena Allah, bukan untuk niat yang lain. Karena kalau untuk niat yang lain, akhiratnya dapat sedikit sekali. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan mengaji tentang sedekah sunat. Anas radhiyallahu an berkata, yang artinya bersedekahlah kamu karena sedekah itu sebagai pelepasmu, penebusmu dari api neraka. Ali bin Hatim radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma, maka jika tidak dapat maka sepatah kata yang baik. Dengan hadis tersebut kita disunatkan menjaga diri dari api neraka dengan sedekah separuh dari sebiji kurma, meskipun hanya mempunyai satu kurma, misalnya separuhnya
dari biji kurma tidak apa-apa, maka jika tidak dapat maka dengan sepatah kata yang baik. Kalau tidak dapat maka sepatah kata yang baik, maksudnya tidak dapat bersedekah kurma, bersedekah dengan kata-kata yang baik, itu juga disunatkan. Jadi bila kita berkata-kata yang baik itu termasuk bersedekah. Semoga kita semuanya selalu berkata yang baik kepada orang lain, karena bila berkata yang baik merupakan sedekah kita. Sedekah itu Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah itu dapat menolak su'ul khotimah, mati yang jelek, mati dalam keadaan yang tidak baik. Dengan demikian, bila kita bersedekah, mungkin oleh Allah sebelum bersedekah ditakdirkan mati keadaan su'ul khotimah, mati yang jelek, karena dengan bersedekah menjadi meninggal dunia yang husnul khotimah. Makanya kami mengajak kepada diri saya sendiri, khususnya anak, cucu, teman, saudara, mari kita senang bersedekah karena dapat menolak su'ul khotimah, meninggal dunia dengan keadaan jelek. Uqbah bin Amr radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah itu dapat menghindarkan dari orangnya panas kubur, dan seorang pada hari kiamat hanya bernaung di bawah naungan sedekahnya. Juga hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, barang siapa yang memberi makan pada seorang muslim, keinginannya yang diinginkan, maka Allah akan mengharamkannya dari api neraka. Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, barang siapa yang memberi makan roti pada saudaranya sesama muslim hingga kenyang, lalu memberinya minum hingga puas, maka Allah akan menjauhkannya dari api neraka 7 parit. Tiap parit sama dengan 700 tahun. Dan di lain riwayat, antara tiap 2 parit perjalanan 500 tahun. Jadi kalau kita memberi makan, minum hingga kenyang, maka Allah akan menjauhkan dari api neraka 7 parit, yang tiap parit sama dengan 700 tahun. Semoga kita semuanya termasuk orang yang senang memberi makan kepada orang lain, karena kalau senang memberi makan kepada orang lain hingga kenyang, maka Allah menjauhkannya dari api neraka 7 parit. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang memberi baju pada seorang muslim, maka ia di bawah lindungan Allah selama baju itu masih dipakai, walau tinggal sobekan. Jadi apabila kita mau memberi baju kepada seorang muslim yang lain, maka
oleh Allah akan dilindungi selama baju itu masih dipakai walau sudah robek. Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, yang artinya berapa banyak dari bidadari yang bola matanya tidak lain mas kawin melainkan segenggam gandum atau seperti itu dari kurma. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, tiap-tiap orang mukmin yang memberi makan pada orang lapar, maka Allah akan memberinya makan dari buah-buah surga di hari kiamat. Dan tiap-tiap mukmin yang memberi minum pada orang yang haus, maka Allah akan memberinya minum dari ar-rohikil mahtum di hari kiamat. Dan tiap-tiap mukmin yang memberi pakaian pada mukmin yang telanjang, maka Allah akan memberinya pakaian dan perhiasan surga di hari kiamat. Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh seorang yang sedekah 1 dirham ketika hidup sehat itu lebih baik daripada sedekah 100 dirham ketika meninggal dunia. 1 dirham sama dengan 4.000 lebih 22 rupiah. Jadi apabila sedekah 4.000 ketika masih sehat itu lebih baik daripada 400 dirham, 400 rupiah. Jadi sedekah ketika sehat pahalanya lebih besar, yaitu 400 rupiah dibanding 4.000 rupiah. 4.000 rupiah dibanding 400.000 rupiah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya bersedekahlah kamu, maka akan datang suatu masa di mana seorang keluar untuk memberikan sedekahnya. Tiba-tiba orang yang diberi itu berkata, andaikan kamu datang kemarin niscaya aku terima, adapun kini maka aku sudah tidak membutuhkannya, sehingga tidak mendapat orang yang menerima sedekah itu. Apabila kita tidak cepat-cepat mau bersedekah sekarang hingga meninggal dunia, sudah tidak ada orang yang mau menerima sedekah. Bila sudah hari kiamat, tidak ada lagi orang yang membutuhkan sedekah dari kita. Semoga kita semuanya senang bersedekah dikala sehat, dikala masih hidup, karena besok di hari kiamat sudah tidak ada lagi orang yang mau menerima sedekah. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang yang membuka jalan untuk sedekah atau memberi melainkan Allah akan menambah banyak baginya, dan tiada seorang yang membuka jalan untuk minta-minta karena ingin kaya, melainkan Allah akan menambah keinginan yang selalu kekurangan. Jadi apabila kita
menjadi manusia ini yang baik, selalu memberi daripada meminta. Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, andaikan orang-orang miskin yang minta-minta itu tidak berdusta, niscaya tidak akan selamat atau beruntung orang yang menolak mereka. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang dimintai sesuatu karena Allah, maka apa yang diberikan itu ditulis untuknya pahalanya 70 kebaikan. Salman bin Amir radhiyallahu anhu berkata, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sedekah pada orang miskin berarti sedekah, tetapi sedekah pada famili kerabat itu berarti sedekah dan silaturahim. Jadi yang lebih baik sedekah itu kepada kerabat yang tidak mampu, karena mempunyai dua nilai, yaitu nilai sedekah dan nilai silaturahim. Ibnu Hibban meriwayatkan sedekah rahasia itu dapat memadamkan murka Allah dan silaturahim nambah umur, memberkahi umur, dan berbuat kebaikan itu dapat menghindarkan dari jurang kejahatan. Dengan hadis ini maka sedekah rahasia itu memadam murka Allah. Sedekah rahasia itu sembunyi-sembunyi, tidak diberitahukan kepada orang lain, tidak diungkit-ungkit, tidak ditunjukkan kepada orang lain, itu akan memadamkan murka Allah. Dan silaturahim menambah umur, memberkahi umur, dan berbuat kebaikan itu dapat menghindarkan dari jurang kejahatan. Dengan hadis tersebut kita dianjurkan, disunatkan untuk selalu berbuat kebaikan, karena selalu berbuat kebaikan dapat menghindarkan dari jurang kejahatan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya berilah pada orang minta-minta meskipun ia datang di atas kuda, meskipun berkendara. Kalau ada orang-orang meminta, disunahkan untuk memberinya. Jabir radhiyallahu anhu berkata, jika datang padamu orang yang meminta-minta, maka letakkan di atas tangannya meskipun hanya bakaran kaki kambing atau sapi. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apakah yang memberatkan seorang jika bersedekah sunat lalu diberikan pahalanya untuk kedua ayah bundanya? Jika keduanya muslim, maka pahalanya sampai pada keduanya, dan ia sendiri mendapat pahala sebanyak apa yang diterima oleh keduanya tanpa mengurangi pahala keduanya sedikit pun. Jadi kalau kita bersedekah, orang tua juga mendapat kebaikannya, kita sendiri juga mendapat kebaikannya. Al-Bazar meriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 amal yang akan terus didapat pahala oleh seorang hamba di dalam kubur, yaitu 1, mengajar ilmu agama, 2, yang mengalirkan air sungai, mengalirkan sungai, 3, yang menggali sumur, 4, yang menanam pohon kurma, pohon yang berbuah, yang 5, yang membangun masjid, 6, yang mewariskan Al-Quran, 7,
yang meninggalkan anak soleh yang selalu membacakan istighfar untuknya sesudah meninggal dunia. Ini 7 amalan yang pahalanya terus mengalir kepada kita meskipun kita sudah meninggal dunia, yaitu yang pertama mengajarkan ilmu agama. Maka marilah kita semuanya senang mengajarkan ilmu agama, paling tidak kepada anak, cucu, teman, saudara, semuanya, karena dapat pahalanya terus mengalir kepada kita semua. Yang mengalirkan sungai, yang menggali sumur, menanam pohon kurma, yang membangun masjid. Jika ada pembangunan masjid yang sering terjadi itu dengan minta amal di jalan itu, berilah karena itu juga untuk kita sendiri besok di hari akhir. Kemudian atau langsung datang ke panitia mau memberi apa, bagus sekali. Yang mewariskan Al-Quran, meninggalkan anak soleh yang selalu membacakan istighfar untuknya sesudah matinya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, ketika seorang sedang berjalan di hutan, tiba-tiba ia mendengar suara di awan, siramkan ke kebun fulan. Nama orang, kemudian awan itu beralih lalu menuangkan airnya di atas daratan yang mana air itu langsung masuk selokan semuanya. Maka saya ikuti jalan air selokan itu. Tiba-tiba saya melihat seorang berdiri di tepi kebunnya sedang menghalau air ke dalam kebunnya. Lalu saya bertanya, "Hai hamba Allah, siapakah namamu?" Jawabnya, Fulan. Tetapi pada nama yang disebut di awan itu. Lalu ia bertanya padaku, "Hai hamba Allah yang Allah, mengapakah kamu menanyakan namaku?" Jawabnya, "Aku tadi telah mendengar suara dari awan yang menurunkan hujan ini, siramkan ke kebun kamu. Tetapi namamu ini, tepat namamu ini, maka kini saya tanya, berbuat apakah dengan kebunmu ini?" Jawabnya, "Jika kamu telah menerangkan sedemikian, maka saya memperhatikan apa yang keluar dari kebunku ini. Saya sedekahkan sepertiga, saya makan dengan anak keluarga sepertiga, dan sepertiga saya jadikan bibit kembali." Hadis Nabi besar Muhammad SAW yang artinya, seorang peminta-minta datang minta pada wanita yang sedang makan, maka dikeluarkan makanan yang di dalam mulutnya dan diberikan pada peminta-minta itu. Kemudian tidak lama wanita itu beranak, maksudnya mempunyai anak, dan pada suatu hari ketika anaknya sedang main-main diterkam serigala, maka dikejar oleh wanita itu sambil menjerit, "Anakku, anakku." Maka Allah menyuruh malaikat mengambil anak itu dari mulut serigala sambil berkata kepada ibunya wanita itu, "Allah kirim salam padamu," dan berfirman, "Ini sesuap gantinya sesuap dahulu itu. Ini sesuai gantinya sesuap dahulu itu." Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, terjadi
Di masa lalu, seorang yang biasa pergi ke sarang burung yang baru beranak lalu diambil kedua anaknya. Maka burung itu mengeluh kepada Allah atas kekejaman perbuatan orang itu. Maka turun wahyu pada burung, jika ia kembali akan mengambil anaknya akan dibinasakan. Kemudian pada saat burung itu beranak, datanglah orang itu untuk mengambil anak orang itu. Tiba-tiba di tengah jalan bertemu dengan pengemis yang minta-minta padanya, lalu diberikan sepotong roti persediaan makanannya sendiri. Kemudian ia terus berjalan menuju sarang burung itu, lalu ia naik di atas tangga dan mengambil kedua anak burung itu. Sedang kedua induk burung itu melihat kejadian itu, lalu keduanya berdoa, "Ya Allah, Engkau tidak menyalahi janji dan Engkau telah berjanji akan membinasakannya jika kembali. Dan kini telah kembali mengambil kedua anak kami dan tidak Engkau binasakan." Maka Allah menurunkan wahyu, "Apakah kamu tidak mengetahui bahwa aku tidak akan membinasakan orang bersedekah pada hari itu dengan kematian yang jahat?" Hikayat Abu Sulaiman Ja'far berkata, "Saya berjalan-jalan di Basra bersama Malik bin Dinar. Dan ketika di jalan bertemu dengan pemuda yang tampan mukanya, duduk sambil memimpin pembangunan gedung sambil menyuruh mengerjakan ini dan itu kepada tukang-tukangnya. Lalu Malik menegur padanya, 'Lihatlah pemuda itu alangkah tampan wajah dan rajinnya mengatur bangunan itu. Aku ingin minta kepada Allah semoga menyelamatkan pemuda itu sehingga dijadikan pemuda ahli surga. Hai Ja'far, mari kita mendekat padanya.' Maka kami masuk memberi salam, lalu dijawab oleh pemuda itu, padahal ia belum mengenal Malik, tetapi ia mengetahui bahwa yang datang padanya ini Malik bin Dinar. Maka ia bangun dan menanyakan apa keinginannya, keperluannya. Malik bertanya, 'Kira-kira berapa yang akan engkau keluarkan untuk membangun gedung ini?' Jawabnya, 100 dinar. 100.000 dinar. 100.000 dinar itu kalau rupiah 4,5 juta kurang lebih. 4,405 juta. 405 juta. Malik berkata, 'Sukakah kamu menyerahkan uang itu padaku untuk saya letakkan pada tempatnya, dan saya jamin untukmu di sisi Allah gedung yang lebih indah dari ini, lengkap dengan pelayan-pelayannya, kubahnya, dan perlindungannya, dan dari perlindungannya dari sebutir yakut yang merah bertaburkan permata, tanahnya Ja'faron. Ja'faron itu harum, mahal harganya, semennya misik, kasturi, jauh lebih besar dan luas dari rencana gedungmu ini, tidak akan rusak selamanya sebelum pernah disentuh oleh tangan, sebab terbangun dengan kalimat Allahu kun, maka terjadilah gedung itu.' Jawab pemuda itu, 'Biarkan aku malam ini dan esok hari kamu datang lebih pagi.' Jawab Malik, 'Baiklah.' Ja'far berkata, maka semalam itu Malik memikirkan pemuda itu, dan pada waktu asar ia banyak berdoa.
Dan pada pagi hari kami pergi menemui pemuda itu. Tiba-tiba ia telah duduk menantikan kedatangan kami. Karena itu begitu ia melihat Malik langsung tersenyum dan bertanya, "Apakah yang kamu katakan kemarin?" Jawab Malik, "Apakah kamu sanggup melaksanakan?" Jawab pemuda, "Ya." Lalu menyediakan tempat uang, lalu menyediakan kertas dan tinta, kemudian ditulis, "Bismillahirrohmanirrohim. Ini surat jaminan Malik bin Dinar untuk Fulan bin Fulan. Sungguh saya menjamin untukmu di sisi Allah gedung sebagai ganti gedungmu ini menurut bentuk sifat yang telah aku sebutkan, dan selebihnya dari itu terserah pada Allah. Dan saya telah memberi untukmu dengan uang ini gedung di surga lebih luas dari gedungmu ini, di bawah naungan yang sejenak." Ya, itu kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat jaminan Malik bin Dinar untuk Fulan bin Fulan. Sungguh saya menjamin untukmu di sisi Allah gedung sebagai ganti gedungmu ini menurut bentuk sifat yang telah aku sebutkan, dan selebihnya dari itu terserah pada Allah. Dan saya telah membeli untukmu dengan uang pada Allah. Dengan uang ini gedung di surga lebih luas dari gedungmu ini. Ralat saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat jaminan Malik bin Dinar untuk Fulan bin Fulan. Sungguh saya menjamin untukmu di sisi Allah gedung sebagai ganti gedungmu ini menurut bentuk sifat yang telah aku sebutkan, dan selebihnya dari itu terserah pada Allah. Dan saya telah membeli untukmu dengan uang di gedung di surga lebih luas dari gedungmu ini, di bawah naungan yang sejuk di sisi Allah yang Maha Agung. Kemudian surat itu dilipat dan diserahkan pada pemuda, sedang uang kami pikul pulang. Maka dibagi-bagikan oleh Malik sehingga pagi sore hari tiada tertinggal kecuali untuk makan malam. Kemudian setelah 40 hari tiba-tiba Malik menemukan surat yang terletak di mihrab pada waktu sholat subuh. Dan ketika surat itu dibuka dan dibaca, mendadak di luarnya tertulis tanpa dawat berbunyi, "Ini bukti kebesaran dari Allah yang Maha Mulia lagi bijaksana kepada Malik bin Dinar, dan kami akan menepati pada pemuda itu gedungnya yang Anda jamin, bahkan 70 kali lipat." Malik bin Dinar tercengang membaca surat itu. Lalu aku bangun pergi ke rumah pemuda itu. Tiba-tiba pintu rumah tertutup dan suara tangis di dalam rumah. Lalu aku bertanya-tanya, "Apakah yang terjadi pada pemuda itu?" Jawab orang-orang, "Telah meninggal dunia kemarin." Lalu aku datangkan tukang memandikannya dan aku bertanya, "Engkau yang memandikan?" Jawabnya, "Ya benar." Malik bertanya, "Coba ceritakan padaku bagaimana keadaannya." Jawab tukang memandikan, "Sebelum meninggal dunia ia berpesan padaku, jika aku meninggal dunia dan telah kamu kafani, maka letakkan surat ini di dalam kafanku." Lalu saya laksanakan surat itu, saya letakkan antara kafan dan badannya, lalu saya kubur. Kemudian Malik mengeluarkan surat itu dan bertanya, "Apakah surat ini
Jawab tukang memandikan, ya itu dia, demi Allah yang mematikannya. Saya telah meletakkannya di antara kafan dan badannya dengan tanganku sendiri. Maka banyak orang yang menangis terharu dengan kejadian itu, sehingga ada pemuda yang berdiri dan berkata, "Hai Malik, terimalah dari aku 2.000 dinar dan berikan jaminan untukku." Seperti itu, Malik, jauh sekali telah terjadi apa yang terjadi, dan yang tertinggal telah tertinggal, dan Allah menghukum sesukanya. Maka Malik tiap-tiap ingat pada pemuda itu, ia menangis dan berdoa untuknya. Hikayat Ja'far bin Khattab berkata, seorang peminta-minta berdiri di muka pintu rumahnya. Maka aku berkata pada istriku, "Apakah kamu mempunyai sesuatu?" Jawabnya, 4 telur. Lalu saya perintah, berikan semuanya pada peminta-minta itu. Langsung diberikannya. Kemudian setelah peminta-minta itu pergi, tiba-tiba salah seorang dari saudaraku memberi hadiah kantongan berisi telur. Lalu saya bertanya, "Berapa banyaknya?" 30 telur. Maka aku berkata, "Celaka kamu. Kamu tadi memberi 4 telur, sedang yang datang 30. Bagaimana perhitungannya itu?" Jawab istriku, "Sebenarnya 40, hanya yang 10 retak-retak atau pecah-pecah, karena telur yang saya berikan pada peminta itu yang 3 bagus, sedang yang 1 pecah. Maka balasan Allah juga demikian keadaannya." Hikayat As-Sibli berkata, pada suatu hari ketika saya berjalan menuju dusun, tiba-tiba melihat pemuda yang kurus, terurai rambut dan berpakaian kumal, sedang duduk di antara kubur-kubur sambil meletakkan pipinya di tanah kuburan, dan kadang-kadang melihat ke langit sambil menggerakkan kedua bibir dengan air mata yang mengalir. Ia tetap sibuk bertasbih, tahmid, tahlil, dan istighfar. Dan ketika melihat keadaan itu, tertariklah hatiku untuk mendekatinya. Maka terpaksa saya membelok dari jalan yang lurus menuju ke arahnya. Dan ketika pemuda itu mengetahui bahwa saya akan mendekatinya, tiba-tiba bangun dan berlari dariku. Dan aku pun berusaha mengejarnya, tetapi tidak bisa. Sehingga saya berkata padanya, "Perlahan-lahanlah, hai waliullah." Jawabnya, "Allah." Maka saya jawab, "Demi Allah, sabarlah menantiku." Maka ia memberi isyarat dengan tangannya tidak, dan mengulangi kalimatnya, "Allah." Lalu saya katakan, "Jika benar apa yang kamu katakan, maka tunjukkan padaku kesungguhanmu pada Allah." Tiba-tiba menjerit sekeras-kerasnya, "Ya Allah!" Kemudian jatuh pingsan, dan ketika aku dekat padanya, ia telah meninggal dunia. Maka bingunglah aku dan heran melihat hanya dan sungguh-sungguhnya pada Allah. Lalu aku berkata, yang artinya, "Yahtasu birahmatihi mayasya wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim." Kemudian saya tinggal untuk mencari segala keperluan untuk mayit, tetapi aku kembali ke tempat itu, mayitnya tidak ada.
tidak ada bekas dan tidak ada beritanya ketika saya dalam keadaan bingung dan bertanya-tanya siapakah yang mendahuluinya. Aku menyelesaikan urusan pemuda itu, tiba-tiba mendengar suara, "Ya Sibil, sudah ada yang menyelesaikan urusannya dan telah dirawat oleh malaikat. Hendaknya kamu banyak bersedekah dan beribadah kepada Allah, karena pemuda tidak dapat mencapai kedudukannya itu kecuali dengan sedekahnya pada suatu hari." Lalu saya bertanya, "Demi Allah, beritakan padaku bagaimana sedekahnya?" Jawabnya, "Ya Sibil, pemuda itu pada mulanya fasik, pelacur, durhaka, dan maksiat. Tiba-tiba pada suatu malam ia bermimpi kemaluannya itu menjadi ular dan mengeluarkan asap api dari mulutnya sehingga membakar dirinya hingga berupa arang yang hitam. Maka bangkit dari tidur ia dengan perasaan gelisah ketakutan lalu keluar berlari menuju orang-orang untuk beribadah. Dan hingga kini ia telah 12 tahun bertobat dan khusyuk. Maka kemarin ada seorang pengemis minta kemauan makan untuk hari itu. Tiba-tiba ia membuka bajunya dan menyerahkan pada peminta-minta itu. Maka alangkah gembiranya peminta-minta itu, lalu mengulurkan kedua tangannya untuk mendoakan pemuda itu supaya dapat pengampunan. Dan Allah telah menerima doanya dengan berkat sedekah yang menggembirakannya itu. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang artinya, pergunakanlah kesempatan doa peminta-minta ketika ia gembira hatinya menerima sedekah itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dengan pengajian tentang sedekah sunat, kami mengajak kepada diri saya sendiri, khususnya anak, cucu, teman, saudara, marilah kita bersedekah apa yang kita mampu bersedekah. Kalau tidak mampu, bersedekah dengan kata-kata yang baik itu juga termasuk sedekah, karena sedekah banyak mengandung hikmah. Dijauhkan dari siksa api neraka, dimudahkan urusannya, diampuni dosa-dosanya seperti yang sudah diterangkan tadi. Semoga kita semuanya senang bersedekah, mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan kita manusia yang selamat, berbahagia dunia sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Allahumma ja'al a'malana sholihah waj'alha liwajhika khalisah wa la taj'al li ahadin fiha syai'a. Amin ya robbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami kerjakan itu menjadi amal soleh dan semata-mata karena mengharap ridho Allah dan bukan karena sesuatu apapun. Ya Allah, kabulkanlah doa kami, Tuhan seluruh alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Cukup sekian saja. Bila mana ada kesalahan dalam bertutur kata, kami mohon maaf sedalam-dalamnya. Semoga pengajian ini menambahkan ilmu kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semuanya menjadi manusia yang selamat, berbahagia dunia sampai surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.